menyambut Natal bersama keluarga saudara di rumah. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kau Raja di dalam hidup kami. Kami rayakan Natal karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahku. Mari bertepuk tangan sama-sama saudara. Mari bersuka cita. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam, haleluya. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari bertepuk tangan sama-sama saudara. Kau Raja mulia, kita surga bergema.
Kami rayakan Natal tahun ini karena kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami mengerti kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami menyembah nama yang terindah di dalam hidup kami. Kau lahir bagi kami, Tuhan. Kau mengasihi kami, Tuhan. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kaulah Raja di dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kaulah Raja atas kehidupan kami, Tuhan. Kasih-Mu, Tuhan, tiada batasnya. Mari angkat tanganmu, sembah Tuhan. Mari bersyukur di Natal tahun ini. Tuhan tetap baik di dalam hidupmu, di dalam hidup kita semua. Dia pelihara kita. Pertolongan-Mu nyata atas kami sampai Natal tahun ini, Tuhan. Dan kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, sebab Engkau baik. Kau menjaga, Kau menolong. Terima kasih, Yesus. Kami menyembah, memuji, meninggikan. You have no rival, You have no equal. Now and forever, God, You reign. Yours is the kingdom, Yours is the glory, Yours is the name above all names. You have no rival, You have no equal. Now and forever, God, You reign. Yours is the kingdom, Yours is the glory, Yours is the name above all
beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kami bersyukur saat ini Tuhan, kami merayakan Natal tahun 2020 ini karena kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang tahun ini Engkau menjaga dan memelihara kami. Kami bersyukur untuk Natal tahun ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan, amin. Shalom, apa kabar semuanya? Saya percaya saudara dalam keadaan sehat, terpelihara secara luar biasa. Kita masih ada di dalam bulan Desember dan pada hari ini kita akan membahas tentang seorang wanita yang dipakai Tuhan secara luar biasa sampai hari ini terlahir Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup. Siapakah dia? Dia adalah Maria. Oleh sebab itu judul khotbah saya pada hari ini adalah The Secret of Mary. Katakan dengan saya bersama-sama, The Secret of Mary. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan firman-Mu, untuk disegarkan kembali dalam Engkau. Dan kami percaya firman ini akan tertanam di dalam hati kami dan akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Bapak, biar Tuhan yang mengurapi bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini dengan jelas, dengan sederhana, mudah untuk dimengerti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Saudara, Maria, setelah kita ketahui Maria adalah seorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia adalah ibu Yesus, Yesus Kristus. Kita buka terlebih dahulu di dalam Lukas 1 ayat 26. Mari kita baca. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saudara dapat bayangkan pada situasi tersebut, dapat diperkirakan usia Maria ini berada di sekitar 13 sampai 14 tahun. Jadi dapat dibayangkan Maria hanyalah seorang teenager, saudara. Dia bukan berusia 20, 30 yang mungkin sudah matang, tapi dia hanya berusia 13 sampai 14 tahun. Dan saudara bisa bayangkan di dalam 400 tahun sebelumnya Allah diam, sama sekali tidak berfirman. Dan setelah 400 tahun Allah diam tidak berfirman, kemudian malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepada seorang wanita, perempuan berusia 13 sampai 14 tahun. Dan Maria ini bukan berasal dari keluarga kerajaan. Tapi Maria hanyalah seorang wanita biasa. Dari keluarga biasa. Sama seperti kita. Bukan dari pemerintahan atau bukan dari kerajaan atau hal yang luar biasa. Tapi dia hanyalah seorang wanita biasa. Dia rakyat biasa. Kita lanjutkan. Lukas 1 ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja. Dan kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jadi saudara dapat bayangkan pada waktu itu bisa dikatakan Maria hamil di luar nikah. Jadi menurut tradisi Yahudi, ketika seseorang hendak menikah, hendak menjadi suami istri, ada 3 tahap perkawinan pada waktu itu. Tahap yang pertama adalah kedua pihak keluarga setuju. Jadi pada waktu itu belum pernikahan tapi masih setuju. Kemudian masuk ke dalam tahap yang kedua. Di mana hubungan mereka diumumkan kepada banyak orang. Kemudian terjadi pertunangan. Nah, pada waktu ini dua belah pihak belum bergaul secara seksual, saudara. Jadi mereka masih tunangan. Dan apabila batal, harus dilangsungkan perceraian kecuali ada terjadi kematian. Baru kemudian masuk ke dalam tahap yang ketiga, yaitu adalah keduanya hidup bersama selayaknya sebagai sepasang suami istri. Jadi pada waktu ini kejadian Maria ini masih dalam keadaan bertunangan dengan Yusuf, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan pada waktu itu jika Maria datang, dia hamil, kemudian dia harus datang kepada Yusuf. Yusuf, aku hamil. Kemudian Yusuf tanya, loh kok bisa? Kenapa? Ayahnya siapa? Ayahnya adalah Roh Kudus. Saudara bisa bayangkan betapa beratnya beban yang dimiliki Maria pada waktu itu ketika dia mendengarkan apa kata malaikat pada hari itu. Di samping itu, apabila ditemukan seorang wanita yang berzina, saudara ingat seorang wanita yang berzina kemudian dilempari batu oleh para ahli Taurat. Ditemukan berzina, dilempari batu, siap untuk dihukum mati. Bagaimana dengan Maria yang tiba-tiba hamil? Jadi pada waktu itu saya percaya di dalam pikirannya dia siap untuk dirajam batu. Kemudian dia harus menghadapi Yusuf, tunangannya, dan dia berkata bahwa aku hamil. Keadaan yang sangat tidak mudah yang dihadapi oleh Maria. Tapi hal yang luar biasa, rahasia yang Maria miliki pada waktu Maria menghadapi hal ini ada 3. Yang pertama, Maria memilih untuk percaya. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata mustahil di dalam ayat ini hanya diketemukan dua kali, saudara. Di mana berasal dari akar kata adunateo. Bahasa Yunaninya adalah adunateo. Adunateo hanya diketemukan 2 kali di dalam Alkitab. Yang satu lagi adunateo itu ada di dalam Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20 ini bagaimana tentang biji sesawi diibaratkan sebagai iman. Mari kita baca bersama-sama. Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Kata mustahil ini, adunateo ini sama. Di dalam Maria percaya, adunateo, dan iman sebesar biji sesawi, kata mustahilnya tidak ada yang mustahil itu sama.
iman adalah sebuah keyakinan yang kuat akan suatu hal. Dan hal yang luar biasa di dalam perikop ini, Matius 17 ayat 20 ini, di dalam perikop ini menceritakan tentang seorang yang sakit ayan. Dan pada waktu itu murid-muridnya hendak menyembuhkan atau mengusir setan yang ada di pada orang tersebut. Tapi tidak berhasil. Dan hal yang luar biasa adalah Yesus katakan, karena kamu kurang percaya. Jadi iman tidak terjadi bukan karena tidak punya iman. Tapi iman tidak terjadi karena kurang percaya. Saya tulis ini, musuh dari iman bukanlah tidak punya iman, tapi kurang percaya. Pada dasarnya iman sudah ada di dalam diri setiap orang percaya pada waktu kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Tapi untuk mengaktifasi iman tersebut diperlukan kepercayaan supaya iman tersebut menjadi aktif. Di dalam roh, iman kita sudah menjadi sempurna, saudara. Jadi dalam roh saudara itu sudah memiliki iman yang sempurna. Iman yang sebesar biji sesawi itu sudah ada di dalam hati saudara, di dalam roh. Tapi untuk aktivasi iman tersebut dibutuhkan kepercayaan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata pendengaran di sini berasal dari bahasa aslinya adalah akoe. Saudara bisa katakan bersama dengan saya, akoe. Artinya adalah properly hearing. Use of inner spiritual hearing that goes with receiving faith from God. Jadi pada waktu kita mendengarkan firman, seharusnya kita menggunakan akoe atau mendengarkan spiritually hearing kita, saudara. Supaya firman yang kita dengar timbul menjadi iman. Saya ulang. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Pendengaran yang akoe, yaitu pendengaran yang menggunakan spiritual hearing. Jadi pada waktu kita mendengarkan, kita membaca firman Tuhan, seharusnya kita menggunakan spiritual hearing supaya firman itu timbul menjadi suatu keyakinan, kepercayaan, dan akhirnya iman menjadi aktif. Kita kembali lagi sama Maria. Maria memiliki iman. Tidak ada yang mustahil. Jadi iman yang sebesar biji sesawi itu Maria memiliki, saudara. Dan pertanyaannya, dari mana seorang gadis 13 sampai 14 tahun memiliki akoe, memiliki suatu keyakinan yang besar, sampai pada waktu ada malaikat datang, dia bilang tidak ada yang mustahil. Dari mana seorang gadis 13 sampai 14 tahun dan pada waktu itu selama 400 tahun Allah diam. Bagaimana Maria bisa percaya? Lukas 1 ayat 54 dikatakan, ia menolong Israel hambanya
karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Lukas 1 ayat 54 ini adalah sebuah perikop di mana Maria menaikkan mazmurnya kepada Allah setelah dia mengetahui bahwa dia mengandung Yesus. Jadi pada waktu itu setelah dia mengetahui dia mengandung Yesus, kemudian dia menaikkan mazmur. Dan salah satu mazmurnya adalah ini. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Jadi Maria seorang gadis 13-14 tahun, selama dia tumbuh di dalam pendengarannya akan firman. Yaitu pendengarannya yang akoe. Pada waktu dia mengetahui isi Taurat firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Dia tahu janji Abraham. Dia tahu apa yang terjadi dalam perjanjian lama. Makanya mengapa dia memiliki iman. Dan hal yang luar biasa, Maria mendengarkan firman, membaca firman menggunakan akoe. Yaitu adalah spiritually hearing. Amin. Iman menjadi aktif jika ada kepercayaan terhadap firman. Iman menjadi aktif jika ada kepercayaan terhadap firman. Amin. Hal yang kedua, apa yang Maria miliki yang luar biasa? Hal yang kedua, Maria memilih untuk memberi hidupnya bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 38 dikatakan bahwa kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria memberikan hidupnya bagi Tuhan. Maria berkata bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Seringkali pada waktu kita mendengarkan kata hamba, seringkali kita terbesit di dalam pikiran kita, hamba Tuhan hanyalah seorang pendeta. Hamba Tuhan hanyalah seorang full timer. Atau hamba Tuhan hanyalah seorang evangelis. Jadi hamba Tuhan hanyalah orang-orang tertentu. Tapi saudara harus ingat di sini bahwa Maria hanya wanita biasa. Wow, Maria hanya gadis 13-14 tahun. Dia hanya teenager. Dia adalah wanita biasa. Mungkin saudara kemudian berkata, iya tapi Maria adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk mengandung Yesus. Saudara tahu setiap kita yang telah ditebus oleh Kristus, kita yang tadinya adalah hamba dosa, kemudian kita dijadikan sebagai hamba kebenaran. Jadi saudara dan saya, apapun profesi saudara, apapun yang saudara lakukan, saudara adalah hamba Tuhan. Kata hamba di sini berasal dari bahasa aslinya doule atau sejajar dengan doulos, yaitu adalah seorang budak. Di dalam perjanjian lama, berdasarkan hukum Romawi yang berlaku pada waktu itu, seorang budak, laki-laki atau perempuan, dianggap sebagai milik dari pemiliknya. Jadi bisa dikatakan bahwa seorang budak tidak memiliki hak sama sekali. Tapi hal yang luar biasa ketika Maria berkata bahwa kita adalah hamba, kita semua saudara dan saya adalah hamba. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar kasih karunia-Nya, Dia tidak menjadikan kita seperti robot. Yaitu seorang yang seperti robot yang tidak memiliki hak untuk memilih
Tapi dia tetap memberikan kita free will, hak untuk memilih. Apa yang akan kita lakukan, dia memberikan kita hak untuk memilih. Tapi sebenarnya kalau kita mau kembali kepada panggilan kita yang sesungguhnya, yaitu kita adalah hamba kebenaran, seharusnya kita diikat menjadi hamba Kristus, di mana setiap hak kita diberikan kepada Kristus. Amin. Seorang hamba dapat berkata kepada tuannya, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ini yang Maria katakan, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Apakah kita memiliki cukup keberanian untuk mengatakan kepada Tuhan, "Tuhan, ini aku, jadikan aku menurut perkataanmu." Apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupanku, kerjakan, jadilah seperti kehendakmu. Dan saudara tahu, ini yang saya lakukan 8 tahun yang lalu. Pada waktu saya mau memutuskan untuk menjadi full timer. Jadilah menurut kehendakmu. Aku adalah hambamu. Dan saya berdoa setiap saudara pada hari ini, saudara mengatakan itu kepada Tuhan. Jadilah menurut perkataanmu. Berikan hak kita, berikan kepada Tuhan. Karena dia adalah pemilik kita. Dia adalah Tuhan kita. Amin. Saudara pernah dengar sebuah istilah bucin, atau dengan kita sebut adalah budak cinta. Dengan mudah seseorang berkata jika seseorang baru kasmaran, dikatakan bahwa kamu bucin, lagi ada di budak cinta. Dan dia sepertinya gak punya akal sehat lagi. Karena dia menjadi bucin, yaitu menjadi budak cinta. Dan saudara dan saya adalah lebih dari bucin. Saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Dan kita diutus menjadi garam dan terang. Menjadi melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Tapi bukan berarti setiap dari kita itu dipanggil untuk menjadi full timer gitu. Atau dipanggil untuk menjadi pendeta, atau dipanggil untuk menjadi sebuah panggilan yang luar biasa. Menjadi hamba, menjadi hamba Kristus. Simple saudara. Yaitu adalah hanya tanya sama Tuhan. Tuhan, siapa atau apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Sebagai hamba-Mu, apa yang harus saya lakukan? Saudara bukan tidak perlu untuk saudara harus resign dari pekerjaan saudara, kemudian saudara menjadi hamba Tuhan, menjadi full timer, tidak. Tapi saudara hanya berkata, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saudara diutus untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun saudara ditempatkan. Ketika Maria memilih untuk memberi hidupnya bagi Tuhan, di situ Kristus lahir, Yesus lahir, dan kita semua menerima penebusan dosa. Jadi pada waktu saudara dan saya menerima, memberi hidup kita untuk Tuhan, saudara dan saya tidak akan pernah tahu berapa banyak jiwa yang akan dimenangkan melalui kehidupan saudara. Jadi pada waktu kita mengosongkan diri kita untuk menjadi hamba Kristus, untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Saudara tidak pernah tahu, mungkin di tempat kerja saudara, di dalam keluarga saudara, di situ ada orang-orang yang memerlukan sentuhan Kristus. Dan pada waktu saudara mengosongkan diri saudara seperti Maria mengosongkan dirinya menjadi hamba Kristus, Tuhan akan memakai saudara
untuk membawa dia kembali kepada Kristus. Amin. Untuk menjadi hamba Kristus tidak diperlukan skill yang tinggi, saudara. Tapi untuk menjadi hamba Kristus hanya diperlukan ketersediaan kita untuk dipakai oleh Tuhan. Yaitu available untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Kebersediaan kita untuk dipakai Tuhan akan membawa kita pada tujuan yang sempurna. Wow, amin. Dan saya berdoa saudara akan menjadi pribadi yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini aku. Pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Yang ketiga, apa yang Maria lakukan? Hal yang luar biasa. Yang ketiga, Maria memilih untuk memuliakan Tuhan di tengah situasi yang tidak baik. Saudara, di dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 57 atau 58 di situ itu berisi tentang nyanyian Mazmur Maria. Di mana hal yang luar biasa, saudara, di tengah apapun yang Maria hadapi pada waktu itu, yang Maria lakukan adalah ini, kita baca bersama-sama Lukas 1 ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Ayat 47, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan seperti ini. My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. My soul magnifies the Lord. Wow. Tidak hanya memuliakan Tuhan, magnifies. Magnifies itu adalah membesarkan Tuhan. Dan saudara tahu pada waktu ini, pada waktu Maria menyanyikan Mazmur ini, Maria ini masih hamil di bawah 3 bulan. Tahu dari mana? Lukas 1 ayat 56 dikatakan, dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet. Lalu pulanglah kembali ke rumahnya. Jadi pada waktu ini Maria masih hamil 3 bulan, saudara. Di bawah 3 bulan pada waktu dia menaikkan pujian-pujian, membesarkan Tuhan. Dan saudara tahu pada waktu itu, kalau wanita, mungkin tidak hanya waktu itu, mungkin saat ini juga, wanita yang hamil di bawah 3 bulan, itu sebagian besar mungkin rasanya tidak enak, saudara. Hamil, mungkin ada yang mual, ada yang harus bed rest, mungkin ada yang flek. Dan Maria harus bersembunyi. Karena jika ketahuan dia hamil, dia akan dirajam batu. Begitu berat apa yang ada dalam pikirannya pada waktu itu, saudara. Tapi hal yang luar biasa adalah dia membesarkan Tuhan. Di tengah situasi yang dia alami. Magnifies berasal dari bahasa aslinya adalah agaliau. Agaliau artinya I exalt, I am full of joy. Wow. Pikirannya stres, saudara. Tapi dia full of joy.
Dia membesarkan Tuhan. Dia membesarkan Tuhan tidak hanya di dalam perkataan, tapi dia membesarkan Tuhan dengan hatinya. Dia full of joy. Saya membayangkan mungkin pada waktu jika saya jadi Maria, pada waktu itu mungkin yang saya hanya katakan hanyalah sungut-sungut. Tapi Maria melakukan hal yang berbeda. Dia full of joy. Dia magnifies the Lord. Dia membesarkan Tuhan. Di tengah pergumulannya yang terjadi. Membesarkan Tuhan di masa kesukaran, mengalirkan sukacita sejati dari dalam hati. Membesarkan Tuhan di masa kesukaran, mengalirkan sukacita sejati dari dalam hati kita. Amin. Dan saya akan tutup dengan ini. Nama Maria berasal dari kata Miriam. Dan Miriam artinya adalah pahit. Pahit. Jadi Maria berasal dari kata Miriam dan Miriam artinya pahit. Oleh sebab itu, di dalam Lukas 1 ayat 48, Maria berkata seperti ini. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Wow. Segala keturunan. Dan saudara tahu, Maria tidak akan dicatat di dalam Alkitab, tidak akan ada Yesus jika dia tidak melakukan yang 3 hal yang tadi. Jika dia tidak percaya bahwa dia dipilih untuk mengandung Yesus, saat ini tidak ada Yesus dan dia tidak akan disebut berbahagia. Jika Maria tidak memilih untuk memberi hidupnya bagi Tuhan, dia tidak akan disebut berbahagia. Dan jika Maria tidak memilih untuk memuliakan Tuhan di tengah situasi yang tidak baik, dia tidak disebut berbahagia. Amin. Oleh sebab itu Maria yang tadinya Miriam, yang tadinya pahit, kemudian disebut sebagai Maria yang bersukacita, yang berbahagia. Sampai kepada keturunannya, yaitu sampai pada hari ini saudara mendengarkan firman ini. Amin. Amin. Simpan firman ini dalam hati saudara. Dengan begitu, joy, sukacita yang sejati akan mengalir dalam hati saudara dengan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat setiap firman ini. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau belajar dari Maria, seorang wanita gadis 13 tahun, teenager. Kami mau belajar supaya kami disebut berbahagia, sama seperti Maria disebut berbahagia. Dan kami bisa merasakan sukacita Natal yang sejati. Karena kami mau menjadi Maria-Maria yang baru hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa, mata
memeteraikan setiap firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Yuk mari kita mendekat kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap firman kebenaran yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya firman ini adalah benih yang ditabur di tanah yang subur. Terima kasih untuk firman, untuk mengingatkan kami untuk tetap percaya Bapa, dan menguatkan kami untuk kami tetap melakukan segala sesuatu untuk memuliakan nama-Mu, apapun situasi yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, sekali lagi kemuliaan hanya untuk bagi nama-Mu Bapa. Yuk mari kita angkat kedua tangan kita. Kiranya berkat, kasih, perlindungan yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melingkupi kita semua. Diberkati pekerjaanmu, kesehatanmu, keluargamu, bahkan sampai anak cucumu diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah hidup kita semakin dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Semua yang siap untuk memakai hidup kita saat ini, bahkan seumur hidup kita, untuk memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya. Saudara, kami percaya segala firman yang sudah disampaikan akan menjadi benih yang kuat bagi kita. Dan saya juga ingin mengajak saudara, bagi saudara yang belum bergabung dalam persekutuan di gereja kami, ada persekutuan yang namanya iClick. Saudara boleh join untuk kita sama-sama bersekutu, memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan memberkati. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay.